Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lanjut ya. Kemarin kita baru aja belajar tentang pendekatan matriks yang kita pakai di regresi linear sederhana untuk mempermudah ketika nanti berganda kita punya variabel independennya lebih dari satu. Nah, sekarang kita masuk dulu ke apa nih, asumsi dalam analisis regresi linear sederhana. Jadi apa aja sih asumsi-asumsi yang harus dipenuhi ketika kita mau melakukan analisis regresi linear sederhana pada data. Oke, jadi pertama pemeriksaan residual. Residual kalian tahu kan ketika kita dapat kemarin model Y topi yang isinya adalah kalau regresi linear sederhana itu adalah beta 0 topi tambah beta 1 topi X gitu ya. Nah, kita akan mendapatkan residual kan ya. Residualnya adalah YI dikurangi Y topinya atau data asli aktual dikurangi dengan data hasil prediksi gitu ya. Nah, residual ini perlu kita cek atau kita periksa gitu atau biasa disebut diagnostic checking. Nah, pemeriksaan residual ini berlaku dan bermanfaat untuk model regresi linear dan non-linear. Intinya keadaan apapun yang memiliki pendugaan model. Kan kalau kita punya model dugaan Y hat, maka kita akan punya Y aktualnya. Jadi ada gap antara data asli kita dengan data hasil prediksi. Nah, ini adalah residual yang menunjukkan ukuran yang tidak bisa dijelaskan gitu ya. Nah, ukuran yang tidak bisa dijelaskan itu kan kita punya Y sama dengan Y topi tambah error gitu ya, residual galat. Nah, galatnya ini kan kalau Y topinya itu bisa dijelaskan dalam bentuk model apa, linear kah, kuadratik kah gitu. Oh, sorry. Linear, kuadratik gitu ya. Nah, di situ kita punya galat. Nah, galat ini yang tidak bisa dijelaskan gitu ya. Maka kita akan melakukan pemeriksaan terhadap galat itu. Nah, asumsinya si galat itu atau yang galat model, galat error yang kita dapetin itu, asumsinya yang pertama dia harus berdistribusi normal. Kenapa dia harus berdistribusi normal? Karena nanti kalian bisa belajar di mata kuliah apa ya, statistika matematik. Nanti di situ kita akan bisa tahu bahwa kan kita kemarin uji parsial simultan kan ya. Nah, di situ kita memanfaatkan uji F dan uji T untuk pengujian parameter parsial dan simultan. Nah, di situ kita menggunakan pendekatan uji F kan ya. Nah, uji F itu sendiri basicnya apa namanya turunan dari distribusi normal. Artinya apa? Kita akan bisa menggunakan uji F ini kalau kita udah yakin bahwa galat kita itu mengikuti distribusi normal. Nanti bisa dibelajar lebih detail di statistika matematik gitu ya. Intinya error mengikuti distribusi normal ini bermanfaat ketika kita uji simultan dan selang kepercayaan gitu. Kemudian setelah errornya sudah normal, diasumsikan normal, error juga harus memiliki varian yang konstan atau homogen. Ya, jadi varian error yang satu dengan varian yang lainnya itu harus memiliki varian yang homogen. Artinya apa sih? Sebenarnya ketika variannya homogen, kan artinya sebaran datanya tuh sama ya. Artinya mau berapa prediktornya apapun atau mau waktunya kapanpun T1 sampai T sekian, maka dia tidak mempengaruhi si error kita gitu. Oke. Jadi berjalannya waktu tidak mempengaruhi error gitu. Artinya variansnya homogen. Terus error bebas satu sama lain, tidak ada autokorelasi. Kalau biasa kalian belajar kemarin kan korelasi ya. Korelasi ini kan antar variabel. Tapi kalau ada kata auto berarti ada di dalam satu variabel. Jadi dalam satu variabel, variabel x, variabel error. Nah, error yang satu dengan error yang lainnya itu nggak boleh ada korelasi. Itu yang disebut autokorelasi. Korelasi di dalam satu variabel itu auto. Ya, nggak boleh ada korelasi. Jadi nggak boleh ada model pokoknya. Intinya error itu harus homogen, harus normal, harus identik. Ini biasa disebut identik ya, kan homogen identik, independen dan normal gitu, berdistribusi normal gitu. Nah, apa namanya?
Intinya kita mau errornya itu tidak memiliki model tertentu gitu. Kalau sampai ternyata autokorelasi ada model ada berhubungan dia nih error satu dengan error yang lain, berarti ada indikasi ada model di dalam errornya. Padahal mau kita semua model tuh udah ada di dalam Yetopi gitu. Error tuh udah benar-benar yang nggak boleh ada model yang gitu ya gitu. Nah, jadi kita harapannya dia memiliki distribusi atau mengikuti distribusi normal, rata-ratanya 0, variansinya konstan, sigma kuadrat, terus dia memiliki variansi yang konstan atau homogen, tidak dipengaruhi prediktor, waktu, dan prediksi respon, atau ini biasa disebut identik, kemudian residual independen satu sama lain. Tidak ada autokorelasi dalam error atau residual ya. Nah, pemeriksaan residual yang kita bisa lakukan, yang pertama asumsi itu yang 3, normalitas, homoskedastisitas atau identik ya. Jadi ini identik, homoskedastisitas ini yang varian homogen, kemudian pengujian autokorelasi. Selain menguji asumsi ini, kita juga bisa melakukan pemeriksaan pencilan, karena kalau sampai ada pencilan atau outlier atau data yang memencil sendiri, beda sendiri, ini kemungkinan bisa akan menjadi penyebab terjadinya eh, asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi gitu. Contohnya yang biasa deket sih normal gitu. Semua nyambung sih sebenarnya. Ya, oke. Oke, lanjut ya. Kemudian cara-cara, jadi residual itu bisa kita plotting, bisa beberapa cara. Yang pertama, sebentar nyalain dulu pen. Jadi plot residual secara keseluruhan tuh macam-macam caranya. Plot residual tuh macam-macam. Yang pertama plot residual keseluruhan, plot residual menurut waktu. Kalau menurut waktu itu berarti biasanya kalau urutan waktunya ada diketahui. Kemudian residual terhadap ramalan, biasanya ini gini ya. Jadi di sini tuh ada EI-nya, ini residualnya, sini ada YI topi, atau kalau ada waktu ini time, atau ini dengan kok nyangkut si XI gitu ya, bisa XI, bisa T, harusnya pakai pen ya nanti ya. Ada bisa XI terhadap EI, time terhadap EI, YI terhadap EI. Nah, plot yang pertama ini, plot residual keseluruhan, ini yang error doang, ini biasanya bisa dipakai untuk asumsi kenormalan. Kemudian plot 2 sampai 4 ini biasa untuk menguji homogenitas yang tadi asumsi identik. Oke. Nah, yang pertama, uji normalitas atau memeriksa kenormalan residual, gitu ya. Jadi kita bisa pakai plot keseluruhan ini. Plot keseluruhan ini kalau yang tadi kan ini tuh tadi scatter plot ya. Kalau yang 2 sampai 4 itu plot pancaran antara siapa dengan siapa. Nah, tapi kalau yang plot pertama, plot keseluruhan itu bisa dipakai untuk uji normalitas yang ini. Nah, bisa macam-macam, bisa pakai histogram. Jadi datanya dibuatin histogramnya, bisa dibikinin box plot. Masih ingat histogram yang kotak-kotak kayak bar chart tapi nempel. Kemudian box plot itu yang mana? Yang kayak gini, pakai minimum, maksimum. Oke, ini box plot ya. Ini ada Q1, Q2, Q3, minimum, maksimum. Nah, biasanya kalau dia posisinya kayak gini, berarti kiri kanannya simetris, maka ini bisa dianggap mendekati distribusi normal gitu ya. Ingat gimana? Aduh, susah pakai ini cuy, sorry. Ntar deh, pakai pen. Kurva normal kayak lonceng. Kemudian jadi kalau udah plot residualnya udah simetri kiri kanan, nggak ada mencengnya, berarti itu bisa mendekati normal, stem and leaf. Kalau simetris, ini berarti normal, bisa pakai PP plot atau Kiki plot. Kalau dia membentuk garis lurus, sudutnya 45 derajat, maka itu normal. Atau yang paling aman kan kalau yang 1 sama 2 ini biasanya kita pakai subjektivitas kan, mata, kayaknya menceng, kayaknya simetris gitu kan ya. Nah, kita bisa pakai statistik uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Jadi kalau signifikansi yang didapat lebih dari alfa, maka dia disebut normal, atau bisa pakai nilai Kolmogorov dibandingin sama tabelnya. Bisa juga pakai uji chi-square gitu. Nah, yang kedua uji homogenitas. Homogenitas varian atau biasa disebut homoskedastisitas. Ya.
homoskedastisitas kita maunya varian kita memenuhi uji homoskedastisitas alias variannya dari si variannya, ingat variannya residual ya, variannya residual itu konstan. Oke. Cara yang pertama bisa pakai plot time menurut waktu yang kayak tadi ya, pakai di sininya ini adalah time, di sini adalah EI. Oke. Terus plot terhadap prediksi, atau bisa di sini pakai prediksi respon YI. Terus atau bisa juga terhadap prediktor, di sini pakai XI gitu ya. Nah, jika plotnya acak atau tidak berpola, sorry pinggir jalan rumahnya. Jika plot acak dan tidak berpola, artinya apa nih? Plotnya kayak gini, acak, 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 dan tidak ada polanya, scatter plotnya, maka si prediktor, respon ini tidak mempengaruhi residual. Artinya residual ini tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, artinya dia tidak bisa dimodelkan gitu ya. Sehingga bagus, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Tapi kalau sampai ada pola, maka itu namanya terjadi heteroskedastisitas. Nah, itu yang kita nggak mau. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah keragaman residual dipengaruhi oleh waktu, pakai plot waktu tadi ya. Nah, ini plot yang diharapkan, ini tersebar acak, tidak membentuk pola tertentu. Ini contoh yang tidak memuaskan, atau ketika terjadi heteroskedastisitas, makin besar X-nya atau time-nya atau Y topinya, maka residualnya makin besar, misalnya kayak gitu. Nah, ini makin menyebar. Kalau kita sampai nemu kasus kayak gini, maka cara mengatasinya bukan pakai OLS tadi estimasinya, tapi pakai WLS, ada bobotnya, ada dikasih weighted gitu, salah satu solusi. Nah, ini bisa diarahin ke skripsi, ini biasanya kakak-kakak mulai pakai ini. Terus misalnya dia meningkat menurut waktu, makin besar waktunya makin naik residualnya. Nah, ini artinya residualnya bisa dimodelin. Nah, ini yang kita nggak mau. Tuh. Ya, cara mengatasinya tambahin suku linier residual dalam model. Ya, sebenarnya ada banyak cara untuk ngatasin kalau kayak gini ya. Jadi bisa kita cek dulu historis masa lalu data kita. Nggak bisa kita asal juga pakai menentukan metode untuk mengatasinya. Makanya biasanya ini udah bisa masuk ke arah skripsi ranahnya. Jadi mengatasi ini bisa dipelajari dari beberapa jenis studi kasus gitu. Oke. Varian lain misalnya ini. Nah, ini bisa dimasukin unsur suku kuadratik misalnya. Suku kuadratik residual ya. Jadi residual itu kan bisa ditambahin E kuadrat, baru ditambahin E. Nah, ini ada Y topi kan di awalnya. Y topi, ini Y ya. Nah, tambahin E kuadrat. Inilah yang akan menjadi Y topi kita gitu. Oke, kisarannya. Cuman detail pengerjaannya kan nanti kita nggak bisa asal langsung pakai kuadrat. Harus semua kita coba. Setelah kita masukin unsur ini, kita coba lagi apakah masih terpenuhi atau enggak asumsinya. Jadi nggak bisa asal langsung cepet-cepet gitu. Jadi harus banyak pertimbangannya. Oke. Selain itu, cara yang kedua untuk ngecek homoskedastisitas residual itu bisa pakai statistik uji ya. Jadi statistik ujinya adalah statistik uji Glatzer. Uji Glatzer ini kita meregresikan, jadi ngeregresiin biasa, cuman yang kita jadiin Y itu adalah absolut residual. Jadi di sini absolut residual EI. Terus yang kita jadiin X adalah tetap X-nya. Jadi di sini ada beta 0 tambah beta 1 X gitu ya. Baru tambahin error gitu ya. Atau epsilon. Ya. Nah, ini kan kita memodelkan si EI dengan X ya. Berarti kita maunya modelnya tepat atau enggak? Kita maunya dia enggak tepat. Jangan sampai error ini bisa dimodelkan dengan X. Jadi beda, kayak ini mirip-mirip kayak uji simultan yang kemarin. Cuman kemarin kan di sini Y ya. Kalau di sini Y berarti kita maunya X benar mempengaruhi Y, parameternya signifikan. Tapi kalau kayak gini kita nggak mau error ini punya model. Jadi kita mau parameternya nggak signifikan. Alias hipotesisnya beta I itu sama dengan 0. Kita maunya ini yang kejadian. Jadi modelnya, parameternya tidak signifikan, nilainya sama dengan 0 atau model tidak tepat. Ini kan H0 ya, uji simultan. Untuk model ini, jadi kita maunya error ini tidak ada model apapun, tidak dipengaruhi siapapun. Bagaimana kalau tidak terpenuhi? Nah, ngatasinnya bisa pakai transformasi learn atau akar dari respon, atau tambahkan unsur kuadratik dari prediktor, kayak unsur kuadratik dari respon, residual kayak tadi tuh. Cuman menentukan ini kan kita nggak bisa asal ya.
bisa trial and error, tapi sebaiknya ada informasi terdahulu. Kita punya cerita dulu historis masa lalu, oh kalau data kayak gini, biasanya kayak gini, kalau kayak gini bisa kayak gini gitu. Ya. Terus kalau ini secara umum kalau misalnya yang EI versus time, misalnya yang tadi plot EI dengan time, kalau ternyata dia ada polanya maka pakailah WLS, jangan pakai OLS yang kayak kita kemarin kuadrat terkecil. Kalau antara EI dengan YI topi ternyata ada polanya maka pakai WLS atau transformasi dia YI-nya responnya. Kalau antara EI dengan XI, maka kita bisa pakai WLS atau transformasi. Jadi ada banyak solusi dan ini udah mulai diarahin ke skripsi sama kakak-kakaknya. Ya. Yang ketiga, tadi udah uji normal, terus uji identik atau homoskedastisitas. Yang ketiga baru uji independen atau autokorelasi. Apakah residual itu saling berkorelasi antar residualnya. Jadi auto. Ada kata auto ini antar dalam satu variabel. Ya. Nah, ngujinya gimana? Bisa pakai plot autocorrelation function. Ini ada di SPSS kalau bisa atau Minitab. Intinya di sini kita menunjukkan plot fungsi autokorelasi. Jadi apakah error 1 dipengaruhi oleh error sebelum-sebelumnya atau enggak gitu. Atau bisa juga dengan plot ET dengan ET yang lainnya. Jadi kalian bisa bikin plot nih. ET terus di sini bikinin ET minus 1 misalnya. Jadi di sini kan ada T nih, time kalian, residual kalian ada 1, 2 sampai N. N gini kan ya. Di sini berarti akan ada E1, di sini berarti nggak ada E0 ya. Ini E2, ini berarti E1. Nah, antara ini dengan yang ini dibuatin scatter plot. Kalau sampai ada pola, kalau dia tersebar acak, di sini berarti ET-1, di sini T-nya gitu ya. Kalau dia tersebar acak seperti ini berarti ini terhadap ini tidak ada pengaruh apapun. Jadi terpenuhi autokorelasi. Tapi kalau ternyata ini polanya begini membentuk garis lurus, oh berarti ini dengan ini ada hubungan. Jadi autokorelasinya tidak terpenuhi. Jadi dia tidak independen. Jadi ada antara error satu dengan error lain tidak independen. Atau ini kan subjektif ya karena pakai visual. Tapi kalau mau pakai statistik uji bisa pakai uji run atau uji Darwin-Watson. Tuh. Ini contoh plot autokorelasi. Di sini ternyata ini adalah plot autokorelasinya ya. Jadi di sini adalah lag. Nanti kalau kuliah time series bisa belajar ini lebih detail. Ini lag 1, ini lag 2, lag 3. Ternyata yang keluar dari batas signifikansi adalah lag 8. Artinya antara ET dengan versus ET min 8 itu ada hubungan. Jadi autokorelasi tidak terpenuhi gitu. Oke, ini dengan yang min 1 enggak, min 2 enggak, tapi terus justru pakai dengan yang E min 8. Ini contohnya ET dengan ET min 1 ternyata ada pola garis lurus, berarti ada korelasi positif antar residualnya jadi tidak terpenuhi asumsi autokorelasi atau independen. Terus ada juga pencilan ya. Kalau tadi kita udah periksa asumsi normal, identik, independen, terus kita juga bisa periksa pencilannya ya. Kalau kita punya data memencil, misalnya data pendapatan orang di suatu desa, ternyata teman-temannya di situ pendapatannya 3 juta rata-rata. Ternyata tiba-tiba ada tuh yang pendapatannya 1 M setiap itu. Ternyata pas diuji apakah kita langsung ini merusak data. Kalau ada yang data memencil sendiri, nah itu nggak bisa langsung dibuang gitu aja, tapi kita harus selidiki lebih lanjut, nggak bisa dibuang gitu aja. Oh dicek siapa orangnya, dicari tahu. Oh ternyata dia itu salah ketik, ternyata nolnya kebanyakan, kayak gitu-gitu. Jadi nggak bisa kita ketika dapat data terus kita olah gitu aja juga nggak bisa. Jadi harus ada penyelidikan lebih lanjut. Nah untuk ngecek ada pecilan atau enggak bisa pakai Kiki plot, bisa pakai antara YI topi dengan residual, bisa pakai box plot. Biasanya kalau pakai box plot itu kalau kalian belajar waktu Stardust bikin box plot, nanti di sini ada bintang. Nah, ini pecilannya gitu ya. Atau bisa dengan selang kepercayaan. Kalau sampai residualnya ada di 3 kali simpangan baku, berarti 3 kali S gitu ya. Ini kan berarti di luar ini batasnya 3 kali simpangan baku, berarti dia disebut pencilan. Gitu. Jadi ada data residual, cari simpangan bakunya. Kalau ada simpangan bakunya kan misalnya simpangan bakunya plus minus apa kan ini selang kepercayaan ya, plus minus 3 misalnya. Oh ternyata terus ada data tuh yang 1 biji di luar 3, berarti itu adalah pencilannya. Biasanya pencilan ini nanti bisa mempengaruhi datanya jadi nggak normal kayak gitu-gitu. Jadi kita nggak bisa
sebagai seorang statistisi, ketika menganalisis data itu nemu data yang tiba-tiba ada pencilan tuh terus kita langsung buang aja dah biar hasilnya bagus, itu nggak bisa, harus kita kasih penyelidikan lebih lanjut ya. Nah, nanti ada latihan contoh soal yang kemarin, bisa kalian apa namanya, pakai regresi linear sederhana, asumsikan, jadi cari dulu korelasinya, lihat korelasinya seberapa, buatin scatter plotnya untuk lihat asumsi modelnya mau pakai pendekatan apa, kemudian cari modelnya, dapat model, diuji modelnya. Ujinya itu bisa pakai parsial sama simultan, kemudian baru habis itu residualnya diuji gitu ya. Jadi bisa dicoba. Oke, sangat.